Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Zikri Suheri. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pembuatan aplikasi web menggunakan ASP.NET Core MVC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah Pola Desain Perangkat Lunak. Proyek yang saya akan bangun kali ini adalah program expense tracker atau pencatatan pengeluaran keuangan, lengkap dengan fitur pencarian data juga. Nah, kenapa saya menggunakan pola MVC? Karena pola ini memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama, model, view, dan controller, sehingga kode bisa menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Pertama, kita akan buat dulu si project baru ya terlebih dahulu. Pertama kita buat create a new project terlebih dahulu. Setelah itu kita cari MVC. Nah, pastikan karena saya memakai bahasa C Sharp, ya pastikan pilih yang ada tulisan C Sharp-nya. Nah, kita bakal kasih nama si projectnya My Expense Tracker. Nah, di sini saya akan memakai .NET .0 yang 9 karena saya masih belum menginstal yang versi 10. Ini untuk yang settingan lainnya kita bisa abaikan. Nah, kita sudah buat foldernya. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, sebelum kita memulai, kita install dulu beberapa library yang kita butuhkan. Pertama kita harus ke Tools, lalu pilih yang NuGet Package Manager yang for solution. Setelah itu kita cari SQL. Nah, kita download yang Microsoft Entity Framework Core .SQL Server. Nah, ini berfungsi untuk koneksi ke database SQL karena kita bakal memakai MySQL. Nah, karena tadi saya memakai versi .NET versi 9, kita install yang versi 9. Di sini saya pakai versi 9 yang akhir. Kita apply, accept. Oke, ini sudah selesai. Nah, kita download satu lagi. Nah, kita download Microsoft Entity Framework Core. Sama, kita juga bakal pakai versi yang 9, yang versi yang akhir. Oke, sepertinya ini sudah. Nah, karena kita tadi memakai MVC, nah pertama-tama kita bakal buat modelsnya terlebih dahulu. Nah, kita tinggal klik kanan di model sini, kita add new class, kita kasih nama expense.cs. Oke, nah karena ini sudah di generate ya. Nah, pertama kita buat system component model. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian utama pengkodingannya. Pertama kita buat dulu beberapa variabel-variabel yang kita butuhkan. Di sini saya akan mengetik terlebih dahulu. Di sini saya memakai autoketik juga supaya memudahkan video ini agar supaya lebih cepat juga.
Oke, saya bakal penjelaskan segini dulu. Nah, key ini berfungsi untuk memberitahu bahwa ID ini adalah primary key. Karena kita program akan membaca dari atas ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya required ini deskripsi diisi. Nah, jadi kalau misalnya pertama saya akan jelaskan required ini. Required ini kalau misal kita gak mengisi suatu variabel, nah bakal muncul si notifikasi ini. Nah, karena kita membuat sebuah program expense tracker. Nah, jadi ketika misalnya kita mengeluarkan sejumlah uang 10.000, nah itu tuh digunakan untuk membeli makan. Nah, kita bisa isi deskripsinya apa aja gitu yang kita beli. Nah, selanjutnya ini required range double max value ini untuk pengeluaran uangnya. Nah, karena di bawahnya ini ada decimal amount. Jadi desimal ini kita bisa menggunakan misalnya seperti ya pada rupiah pada umumnya 10.000, 11.000, 12.000 dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bakal buat required lagi. Nah, kali ini kita error message ini dipakai untuk memilih untuk kategori yang kita pilih. Nah, kenapa harus ada kategori? Nah, karena kategori ini dibuat untuk ya kita ambil deskripsi yang tadi. Misalnya saya mengeluarkan uang 10.000 untuk membeli. Nah, kita bisa memilih kategori itu. Misalnya ada makanan, hal yang lain-lain, atau misalnya untuk perjalanan, untuk transportasi, ya hal seperti itulah. Nah, jadi kita ada beberapa pilihan yang saya berikan. Nah, ini tergantung pilihan itu juga tergantung uh, ya orang menginginkan ya sih, karena saya nanti saya kasih lihat aja lah beberapa kategori yang saya kasih. Nah, terakhir di sini ada required untuk date time date. Nah, ini untuk ya seperti namanya untuk untuk tanggal pengeluaran tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya kita bakal buat konteks terlebih dahulu, database konteks terlebih dahulu. Nah, untuk apa database konteks terlebih ini? Kita butuh konteks ini untuk membuat sebuah jembatan antara codingan C# dengan database SQL. Nah, cara membuatnya, kita bikin folder baru dulu. Nah, kita pertama klik kanan di My Expense Tracker ini, ya tergantung nama project yang kalian buat. Kita add new folder. Nah, kita kasih nama data. Di dalam folder ini, kita buat kelas baru dengan nama app.dbcontext.cs. Oke, sudah terloading. Nah, saatnya kita harus memanggil memanggil library yang tadi kita download. Caranya using pertama kita panggil dulu models dulu, yang model folder ini, yang model isinya expense.cs ini. Nah, kenapa kita perlu ini? Ya karena nanti ada nyambung dan codingan yang saya nanti ketik sama ini Microsoft Entity Framework Core. Nah, pertama kita hapus dulu aja. Gak perlu dihapus deh. Nah, kita tambahkan ini aja. Set db context. Nah, karena kelas ini harus punya kelas db context ini harus punya turunan dari db context. Nah, setelah ini kita buat konstruktornya. Public. Oke, ini sama seperti ini sama ya seperti yang saya pengen buat. Nah, yang paling penting dari codingan ini tuh yang public ini.
public dbset expenses ini. Kenapa ini penting? Itu seperti kita meminta tolong membuatkan table di database yang si strukturnya itu sama seperti expense ini, seperti model yang kita buat. Nah, jadi nanti si appdb context ini akan membuat sebuah table database yang variabelnya itu akan menyesuaikan dengan variabel yang kita buat di models ini. Misalnya ada ID, description, amount, kategori, dan date. Nah, karena kita sudah buat DB konteksnya, selanjutnya kita bakal mendaftarkan dulu si table yang kita buat di appsetting.json ini. Nah, di sini kita setelah allowed host ini kita kasih koma, kita buat connection string. Nah, biasanya default connection ini bakal ketik sendiri juga ya. Jadi nggak pakai AI juga biasanya akan muncul. Karena di sini saya sudah, karena ini sama dengan server dan database yang saya ingin buat, nah saya bakal pakai yang ini aja. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu default connection ini apa. Nah, default connection ini ya buat ini sih, buat kita ngasih tahu bahwa kita tuh si server database itu mau disimpan di mana, sama si nama database itu apa. Untuk ini ya settingan-settingan yang ada di program atau software yang kita buat buat simpan si database ya. Nah, karena di sini saya pakai ini Microsoft SQL Server Management. Nah, di sini untuk server yang tadi, nah sebentar. Nah, untuk server yang tadi, yang ini, local DB ini, nah kita sesuaikan dengan server yang dari program yang kita ingin pakai. Nah, karena server name ini, server name di SQL Management Server ini bernama ini, local DBMS ini. Nah, kita ketik ulang di upsetting.json-nya menyesuaikan dengan yang tadi. Nah, di sini juga saya kasih nama ini. Nah, selanjutnya untuk database. Nah, database ini ya untuk nama database yang kita pengen. Jadi untuk ininya bebas sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, tapi karena kita tadi membuat expense tracker kan. Nah, jadi di sini saya kasih nama my expense tracker DB aja. Nah, di sini di SQL Management Server ya, kita connect aja. Oke, sudah connect. Selanjutnya kita ke program.cs. Kita buatkan istilahnya itu kayak seperti dependency injection. Nah, kita harus nambahin builder service at db context ya supaya si app db context ini bisa disuntikan otomatis ke controller manapun. Nah, kita buatnya itu di atas build ini. Var app builder.build dan di bawah yang ini. Kita enter. Access at context. Text. Nah, di sini saya karena memakai MySQL Server, jadi di sini saya memakainya Use SQL Server. Kalau tidak salah ada beberapa pilihan database lainnya seperti Postgre. Nah, jadi bisa menyesuaikan lah untuk database yang dipilih. Nah, untuk ini default connection kita mengambil dari codingan yang tadi di upsetting.json itu. Sepertinya ada yang error.
Oh ya, saya kekurangan ini. Nah, oke. Harusnya sudah tidak error ini. Oh iya, oke. Nah, ini kita udah selesai namain si apa builder service-nya ini untuk menambahkan update kontes otomatis ke controller. Kita juga sudah menambahkan models ya, untuk menjabarkan variabel-variabel yang kita perlukan. Kita juga sudah membuat server database kita. Nah, sekarang apa yang harus kita perlu lakukan? Nah, karena kita tadi memakai code first alias pendekatan coding dulu, database belakangan. Nah, di sini kita harus melakukan migrasi. Nah, caranya kita ke tools, sama seperti yang tadi mencari library NuGet Package Manager. Namun kali ini kita pencet yang Package Manager console. Atau enggak bisa pilih aja dari bawah ini ada di sebelah kiri output Package Manager console. Nah, pastikan aja yang harus ada PM ini, Package Manager. Nah, pertama-tama kita harus ketik add migration initial create. Nah, add migration ini untuk menambahkan migrasi untuk menambahkan file migrasi kita nih yang pertama kali. Nah, jadi perintahnya itu bakal ngebuatin script pembuatan table. Nah, kita enter aja. Kalau misalnya nggak ada error, harusnya langsung berhasil. Kita tunggu dulu aja. Nah, seperti yang bisa dilihat di belakangnya. Nah, ini ada migrasi yang telah kita buat secara otomatis tadi. Seperti contohnya description, amount, kategori, date, ID. Nah, karena itu kenapa ini bisa muncul otomatis ya karena update konteks tadi. Nah, karena kan si public DB set ini membuat table yang berdasarkan model expense. Nah, jadi di database juga bakal terbuat secara otomatis table-table yang berisi variabel-variabel ini. Untuk yang ini kita abaikan terlebih dahulu. Karena ini seharusnya bukan error yang terlalu parah, ini hanya warning biasa. Nah, selanjutnya kita update database dulu supaya di database yang kita pakai tadi ada kita buat lah. Jadi ya buat eksekusi si script yang ini, yang migration ini ke SQL Server kita. Nah, kalau berhasil, nggak bakal ada error apapun, kita langsung ke down aja. Nah, jika kita cek ke SQL Server Management kita, nah nanti bakal ada di database-nya. Oke, saya lupa ngasih tahu. Nah, untuk ngasih tahu bahwa si DB-nya itu udah connect. Nah, tadi kan sebelumnya itu di sisi gambar database ini bentuknya silang. Nah, setelah terkonek akan berubah menjadi gambar bentuk colokan seperti ini. Nah, kita cek ke database-nya, kita refresh dulu. Nah, ada di sini. Table-nya juga harusnya sama. Sebentar ya. Nah, sama kan seperti yang tadi saya buat secara otomatis saya buat di di modelsnya dan si database juga namanya sama dengan di upsetting.json tadi. Nah, selanjutnya karena kita sudah membuat database dan kita sudah mengupdate database-nya, kita bakal buat controllernya terlebih dahulu. Nah, kita klik kanan di controller sini, kita namakan kelas baru. Kita kasih nama expense controller.cs. Nah, kita sebelum kita melakukan coding ke dalamnya, kita panggil dulu beberapa dependensi yang kita download tadi. Nah, karena kita tadi
pakainya MVC kan. Nah, kita panggil dulu si dependensi MVC-nya. Kita panggil framework-nya. Nah, kita panggil juga database-nya. Karena tadi kan kita sudah membuat PDB konteks itu untuk otomatis menyuntikkan database ke controller yang kita buat. Jadi nggak perlu manual si penulisan database-nya. Soalnya kita tentu aja si modalnya juga perlu kita ambil. Oke, semua dependensi sudah kita jabarkan. Pertama-tama kita buat maaf sebelumnya saya salah ini. Nah, di expand controller ini kita ambil turunan dari controllers. Nah, ini controllers yang ini. Oh, enggak, maksud dari controller biasa. Karena kita ingin memberitahu bahwa si file ini tuh yaitu adalah controller. Nah, selanjutnya, kita ini buat baris baru. Oh, maaf, di dalam sini kita kasih private read-only fdb context underscore context. Nah, bisa dilihat ini juga kan menyala. Nah, ini tuh bakal kita pakai ya buat masukin ke buat otomatis memanggil database yang kita sudah injek tadi. Jadi ya di konstruktor buat menerima app db context gitu. Nah, selanjutnya kita buat konstruktor untuk db context yang tadi. Nah, ini sudah ada auto ketiknya. Kita tinggal tap aja. Nah, ini untuk konteks. Nah, kita bisa memanggil dengan ini nama ini. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan coding untuk index, yaitu menambahkan data dan search logic terlebih dahulu. Karena kita akan memakai fitur search juga kan. Pertama, public asynchronous task action result index. Karena ini pertama untuk menunjukkan dulu data-data yang telah kita buat. Search string. Nah, kenapa ada search string? Karena tadi ya kita bakal pakai fitur search. Nah, selanjutnya kita bakal buat var expenses from i in underscore context. Nah, ini select i ini. Ini tuh buat apa? Nah, ini tuh untuk query dasar mengambil semua data yang telah kita buat. Jadi nanti di database kita memakai query ini untuk menampilkan untuk mengambil dulu data. Nah, selanjutnya kita buat logika search bar terlebih dahulu. If tidak sama dengan string dot, nah ini search string ini kita expenses dengan expenses dot where x ini description dot contains tar search string. Sepertinya kurang. Oh ya. Nah, ini abaikan terlebih dahulu karena kita kan public async kan. Ini sebuah kelas public. Jadi kita perlu ada return tapi nanti juga ada. Jadi kita abaikan terlebih dahulu untuk error ini. Nah, ini kan untuk tadi logika search bar. Jadi kalau misalnya si string ini jika kosong, terus ya kalau tidak kosong, kalau si string ini is null or empty, kita bakal mencari search string. Jadi search string itu kayak
eh, kata kunci yang ada di data yang kita sudah masukkan tadi. Jadi misalnya kita ketik MAK doang dari makan itu. Nah, walaupun kita mengetik MAK, nanti itu si search itu bakal menunjukin kata-kata yang menyerupai MAK tadi. Misalnya ya makan dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita buat ini var result sama dengan await expenses dot tulis sing yang ini. Nah, ini untuk apa? Eksekusi query alias nge-convert ke list. Nah, kenapa di sini ada await? Karena kan kita tadi pakai asynchronous. Kalau misalnya kita pakai yang biasa, kita tidak perlu memakai await. Selanjutnya, view back total amount total expense sama dengan result. Nah, yang ini kita sudah ada, tapi kita ganti menjadi X. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menghitung total pengeluaran yang berdasarkan hasil search atau filtering tadi. Ya, dari logika yang tadi. Nah, selanjutnya kita bakal menyimpan si kata kunci pencarian supaya tidak hilang di text box nanti. Caranya, view data. Oke, current filter dengan search string. Nah, kita ke sini. Nah, kan kalau misalnya kita nge-search itu kan di search bar nya itu bakal muncul misalnya kayak gini. ASD. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya kita enter juga, ini itu bakal tetap muncul. Nah, itu tuh ya ini tuh ya buat ini, buat gak ngilangin si uh, kata kunci pencaharian. Nah, karena untuk indeks kita sudah selesai, karena cara menampilkan datanya sudah selesai, nah ya tentu aja kalau misalnya kita pengen menampilkan data, pertama-tama kita harus membuat datanya ada dulu. Nah, selanjutnya kita bakal buat fungsi kelas untuk bukan kelas, kita membuat fungsi untuk membuat controller untuk view di create. Nanti kita ada view-nya itu ada dua, ada index dan create. Nah, untuk yang atas ini untuk index. Nah, yang bawahnya ini akan kita buat untuk create-nya. Pertama-tama sama seperti yang sebelumnya. Action result create. Return view. Oke, ini untuk ini aja sih untuk ya get create. Jadi untuk mengambil data dari create itu. Nah, sekarang kita ini kan untuk mengambil, nah yang di bawahnya untuk memproses. Mengambil atau menambahkan, maksudnya yang atas ini tuh. Sekarang untuk memproses. Kita pakai HTTP post karena memang untuk memproses untuk menyimpan sebuah data itu kita harus pakai post. Nah, ini kita sama dengan seperti yang sebelumnya, yang index ini, public async. Oh, maaf, saya lupa sesuatu di atas. Karena kita belum menambahkan return-nya ya. View result. Nah, harusnya ini udah agak merah. Nah, karena kita sudah menambahkan, kita lanjut lagi ke yang ini. Task. Sama, action result. Create. Expense. Oke, sudah selesai. Nah, ini memanggil model yang tadi ya. Nah, kita lanjut lagi codingannya. If model state. Nah, ya kita tips saya biar agak cepat.
return view expense. Nah, jadi seluruh fungsi yang di bawah ini, nah jika misalnya si model state-nya itu valid, nah konteks kita bakal menambahkan sesuatu dari model itu ke konteks yang tadi, yaitu konteks yang tadi itu kan yang fdb konteks yang otomatis nyambung ke table database kita yang tadi ada di ini. Nah, kalau misalnya tidak valid, ya artinya ada error, nah gak bakal dimasukin ke sini. Nah, nanti tinggal kita save changes-nya, kita save perubahan yang ada, kita return lagi ke index seperti itu. Nah, karena untuk yang create ini hanya seperti ini, tinggal menambahkan, lalu kita menyimpan. Kalau misalnya tidak ada kesalahan, tinggal return lagi ke index. Selanjutnya kita bakal buat sebuah fungsi untuk menghapus pengeluaran yang telah kita buat. Nah, untuk yang atas ini tetap sama, memakai action result. Namun kita ubah nama fungsinya menjadi class. Kita kasih ID. Karena kita menghapus lewat mencari sebuah ID yang kita pengen hapus. Nah, ini var data. Nah, karena kita asinkronus kan, kita await. Nah, mencari ID yang kita inginkan. Nah, jika data tidak sama dengan nol, nah kita ini otomatis membuat turn direct to action. Nah, kenapa ini di luar tapi di dalam? Nah, saya bakal jelaskan. Nah, pertama, karena jika datanya tidak sama dengan asli data itu ada, data itu kan ya tadi ID yang kita cari. Nah, data tersebut bakal kita hapus, lalu kita simpan perubahannya. Nah, setelah itu, kalau ini mah nanti kita bakal langsung kembali ke indeks. Nah, untuk ini kita karena tadi kan jika 0 ya berarti kita bakal tetap ini bakal dibaca. Nah, nanti ini juga kan nanti tetap kebaca. Nah, kalau misalnya masih di dalam, ya nanti bakal otomatis juga ke return kan indeks. Jadi di luar itu untuk misalnya kita ada data yang pengen dihapus, ya udah kita bakal diam di sana aja terus gitu. Kita save, jangan pokoknya oh ya jangan lupa save untuk uh, setiap kita melakukan coding atau perubahan biar ini ya juga gak ada yang error gitu, kita save all aja. Nah, harusnya kalau kita save all ini no use if found, nah itu artinya aman-aman aja. Nah, selanjutnya kita bakal buat views MVC. Berarti kita udah models, udah controller, sekarang kita buat yang terakhir yaitu views. Nah, ini di folder views kita abaikan yang lain, kita tambahkan folder baru bernama expense. Expense untuk memisahkan dari ya coding-coding yang ada ini. Add. Nah, dari tadi kan kita menambah kelas atau controller. Nah, kita sekarang tambahkan view. Kita yang empty. Nah, yang pertama itu index sesuai dengan nama itu. Yang kedua to create. Oke. Sudah kita buat. Oke. Kita hapus aja dari yang ini. Nah, untuk model saya kemungkinan bakal copy paste aja, tapi bakal saya tetap jelasin karena untuk view ini bakal saya copy paste aja karena ini terlalu panjang. Nah, tapi bakal saya tetap jelasin. Nah, untuk yang atas ini model IONumerable untuk pemanggil tadi. Oke, oh ini bukan tes ya. Kita kasih model. Nah, karena tadi foldernya berbeda ya. Maafkan, ini agak berbeda. Nah, tapi yang lainnya tetap sama. Nah, balik lagi ke yang tadi saya jelasin. Nah, untuk model IONumerable ini, kita memanggil models yang telah kita bukin tadi, yaitu yang models expense ini. Nah, karena kita tetap
harus pakai model ya buat menyesuaikan si variabel yang telah kita buat juga sih. Nah, di sini juga saya menggunakan beberapa bootstrap ya. Ya sebenarnya ini semuanya juga bootstrap sih. Jadi ya biar lebih mudah aja gitu. Si tampilannya itu gak terlalu sulit, gak perlu coding dari nol. Nah di sini expand selector. Nah untuk tambah data, ini ada title-nya. Nah ini tuh, nah ini untuk search-nya yang tadi. Nah kenapa tadi di controller sebentar ya. Nah kenapa ini view data current filter? Nah karena menyesuaikan dengan current filter yang ini. Jadi value view data ini, ya ini yang tadi saya jelaskan itu, yang kata kunci itu. Nah, jadi misalnya kita nyari data yang MAK itu, nah kita bakal menampilkan beberapa kata yang cocok dengan tulisan MAK. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada cari dan reset. Jadi reset itu buat ngehapus si ya search yang kita telah buat tadi. Nah, ini ada alert ya di sini untuk total pengeluaran, di sini ada viewback. Nah, ini si codingannya sintaksnya hampir sama seperti yang tadi di indeks yang yang ini. Hampir sama juga kan ya. Karena itu memang memanggil untuk menampilkan total pengeluaran yang ada di indeks ini. Nah, saja kita ada bikin tabelnya. Karena sebenarnya bebas mau dibikin tabel atau enggak, tapi di sini saya bikinnya kayak tabel gitu, biar lebih enak aja dilihatnya. Nah, ini ada tanggal, deskripsi, kategori, jumlah, aksi. Aksi itu yang untuk tadi ngedelete tadi ya. Ya kita masuk ke T-body ya, table body-nya. Nah, jika si modelnya itu tidak ditemukan alias si data itu nggak ada, kita bakal menampilkan data tidak ditemukan. Kalau misalnya ada, nah kita bakal ngambilin date-nya DDMMMYY itu tahun, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Nah, sebenarnya masih ada beberapa sintaks untuk penulisan ini, tapi saya lupa dan saya memakai yang ini aja, yang saya ingat, paling ingat yaitu yang ini. Nah, ini ada item description. Ya kan ini kan dari var item in model. Jadi kita mengambil item itu dari model ini. Nah, makanya ini kenapa add item ini. Terus ada description, terus ada kategori, ada amount. Oh, ini juga sama ya, masih sama seperti yang tadi. Dan yang ini untuk button delete tadi, yang untuk aksi. Nah, ini juga sama ya, dari TH ini ke T-body-nya itu, ke TD-nya itu, eh, si urutan itu sama. Date, description, kategori. Nah, karena kalau nggak sama, ya nanti bakal bukan bertabrakan. Ya, pokoknya nanti agak tidak jelas sih data yang ditujukannya. Misalnya tanggal tapi malah jadi amount atau sebaliknya seperti itu. Nah, untuk indeks karena ini hanya untuk menunjukkan data yang telah kita buat, ya mungkin segini aja. Nah, ini selanjutnya di create. Nah, kita hapus yang ini. Saya juga bakal copy paste karena ini lumayan panjang dan rata-rata si sintaksnya itu mengulang seperti ini. Oke, maaf sebelumnya. Nah, oke. Untuk yang create ini sama kita panggil dulu si model yang tadi dari models expense ini.cs. Nah, ini memang agak berbeda si create ya, karena ini untuk menambahkan data. Untuk ininya masih sama, ini ada tombol tambah pengeluaran baru, judul tambah pengeluaran baru. Nah, yang berbeda dari create dan index ini dari ASP action ini. Nah, ASP action ini untuk memberitahu, maksudnya ASP action dan metode ini. Untuk memberitahu, ya action ini tuh buat apa dan metode yang kita gunakan apa. Nah, karena ini untuk menambahkan data baru yaitu create. Nah, di sini ASP action-nya itu create dan metodenya kita kasih post. Kenapa post?
Ya, kecil seperti ini ya karena sintaksnya dari ASP-nya itu seperti ini. Jadi ya menyesuaikan sintaks bahasa pemrograman juga sih. Kenapa ini kecil semua. Nah, jadi ya semua data yang ada di sini, sebuah form yang ada di sini, setelah kita tambahkan, nah bakal diproses dan bakal disimpan sesuai dengan codingan yang tadi di expense controller. Nah, akan ditambahkan, lalu disimpan dan dibalikan kembali ke index. Nah, berarti itu. Selanjutnya, ya saya bakal coba jelasin satu-satu ini juga, karena ada beberapa yang saya harus perlu jelaskan. Nah, terutama SP4 ini. Nah, SP4 itu apa? Nah, ini ada sebuah tag helpers. Ya, contohnya itu buat ya ini tuh bakal otomatis ngebuat input HTML sesuai dengan tipe data yang kita punya di model. Nah, kalau misalnya modelnya tanggal, inputnya juga bakal jadi date picker. Nah, kalau kan ini description. Nah, ini bakal jadi string seperti itu. Nah, terus ya ini sama contoh makan siang. Nah, ini yang maksud saya kategorinya itu. Ada beberapa pilihan. Deskripsinya itu ya seperti ini. Misalnya kita pilih makanan. Nah, kita kasih deskripsinya di makanan siang. Seperti itu. Kategorinya di sini kayak saya kasih segini aja. Ya, ini bisa bebas diganti juga nanti. Selanjutnya ide ada amount, yaitu untuk total pengeluaran dari uang yang kita telah keluarkan. Ada date dan ada submit. Type-nya submit. Nah, action-nya index. Karena kita bakal menambahkan di index tadi. Oh, maaf. Yang bawah ini berbeda ya. Action index-nya untuk mengembalikan kembali ke halaman index. Oke, untuk codingan ini program ini sudah selesai keseluruhan. Kita save dulu terlebih dahulu supaya tidak ada yang salah atau apapun. Oh ya, saya hampir lupa. Jangan lupa di program.cs-nya kita ganti controllernya menjadi yang expense. Kalau enggak, bakal muncul yang waktu kita run yang bakal muncul itu halaman default dari ASP-nya. Kita run. Nah, kita bakal kasih kita tunjukkan bagaimana tampilan akhirnya. Sepertinya sudah muncul. Oh iya, sudah muncul, tapi masih loading. Oke, sepertinya di sini ada error yang terjadi di 4 baris 47 di indeks CSHTML yang ini model font sama dengan 0. Oh ya, tadi karena terlalu lama jadi saya diganti memakai yang ini, yang HTTP biasa. Nah, itu yang errornya itu di ini indeks. Oh, ini nih. Jika data tidak ditemukan. Oke, saya menemukan errornya. Nampaknya saya menghapus add dari. Nah, oke, seperti tadi saya gak sengaja menghapus add modelnya. Nah, harusnya untuk sekarang bakal jalan ya. Oke, kali ini jalan. Nah, karena data masih belum ada apapun, nah di sini bakal ada tulisan data tidak ditemukan. Di sini juga ada fitur cari deskripsi. Di sini ada judulnya. Di sini saya memakai ini ya, Bootstrap seperti yang tadi saya katakan. Jadi agak rapih lah, terlihat rapih. Nah, sekarang kita bakal nyoba nambahin uh, uh, data baru. Nah, pertama kita akan pilih kategori terlebih dahulu. Misalnya ya makanan. Kita kasih makan siang. Nah, kita kasih jumlahnya berapa. Tuh, bisa pakai itu juga pun lama ya. 10.000. Nah, ini bakal otomatis Rp berubah menjadi rupiah. Kita bisa kasih ya misalnya sekarang nih. Simpan data. Nah,
31 Desember 2025, makan siang. Nah, kategori makanan ini 10.000. Nah, ini juga total pengeluarannya bakal bertambah karena tadi jumlah makan siang itu 10.000. Bisa kita tambahin lagi. Sekarang kita transportasi LRT contohnya 10.000 juga. Tanggal berapa? Sama tanggal yang sama. Enggak, kita kasih tanggal 30 aja. Nah, sama bakal si total pengeluaran bakal keluar dan kategorinya bakal berubah. Nah, gimana kalau misalnya kita hapus? Misalnya ada data yang salah atau misalnya kita udah gak pakai data ini lagi gitu. Misalnya data ini gak bakal dianggap. Kita tinggal hapus saja. Hapus data ini, oke, terhapus. Dan jika kita cek di sini, kolom, oh maaf, saya klik kanan. Oh, ini yang select ini ya, top 100 row itu. Bukan ininya. Nah, di database juga sudah muncul seperti ini. Oh ya, kenapa ini waktu jaga jalan sebenarnya gara-gara ini dead ya, bukan dead time ya. Jadi ini gak jalan. Jadi si jamnya itu gak jalan. Jadi ini tinggal diubah aja menjadi dead time aja. Tapi nanti kalau misalnya mau diganti, kita harus ngelakuin update database lagi. Ya tadi pemakai sintaks ini. Nah, kita harus ngelakuin update database. Update database lagi. Nah, supaya nanti si query-nya itu terupdate dari di dalam sini, biar gak dead lagi. Seperti itu. Nah, karena programnya sudah jadi, ya itulah tutorial cara pembuatan program expense tracker yang menggunakan ASP.NET Core MVC. Ya, di sini juga saya sudah memisahkan model untuk validasi data, view untuk tampilan, bootstrap, dan controller untuk logika pencarian dan penyimpan database. Nah, pola penerapan ini tuh bisa membuat kode kita itu menjadi lebih terstruktur dan aman dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Maafkan saya jika saya masih terlihat banyak salah dan masih tidak lancar menjelaskan tutorial ini karena ini pertama kalinya juga saya membuat video seperti ini. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.